Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Oke teman-teman sekalian, hari ini saya ingin membahas saham yang menurut saya saham ini termasuk kategori growth company. Ya, apa itu growth company? Growth company merupakan perusahaan yang ruang tumbuhnya itu masih besar. Ketika ruang tumbuh masih besar dan perusahaan bisa mewujudkannya, artinya harga sahamnya dalam jangka panjang itu juga akan naik signifikan. Jadi bisa saya katakan multi bagger, tapi dalam jangka panjang gitu ya, bukan multi bagger dalam 1 tahun saja, tidak, tapi dalam jangka panjang. Tapi sebelum itu silahkan teman-teman subscribe dulu bagi yang sudah menonton video ini tapi belum subscribe ya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. Dan teman-teman silahkan membeli ebook analisa saham saya ya. Jadi saya sudah analisa 50 saham ya, di mana masing-masing sahamnya itu saya sudah tentukan, sudah saya simpulkan kira-kira harga wajarnya di berapa. Selain itu per masing-masing sahamnya juga ada file Excel-nya yang nanti teman-teman bisa update sendiri, bisa otak-atik sendiri. Plus teman-teman bisa konsultasi dengan saya secara gratis selama 1 tahun penuh. Dan saat ini sedang ada promo 50% ya bagi teman-teman yang membeli hari ini maksimal sampai hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 ya. Ini untuk merayakan 30.000 subscribernya ya. Maka silahkan teman-teman beli dan jangan lewatkan kesempatan ini. Oke, saham yang saya maksud adalah saham Cleo ya, atau PT Sariguna Prima Tirta Tbk. Nah, ini akan saya tunjukkan pergerakan harga saham ya sejak tahun 2017. Jadi IPO-nya itu tahun 2017, tapi saya menghitungnya dari akhir tahun 2017 sampai sekarang. Nah, teman-teman lihat, silahkan lihat pada gambar berikut. Nah, harga saham ini sudah menghitung stock split ya teman-teman sekalian. Jadi saham Cleo ini baru 1 tahun IPO langsung stock split karena memang permintaannya sangat besar sekali. Stock split 1:5 di tahun 2018 ya. Jadi sudah menghitung stock split. Dan kalau kita lihat sejak tahun 2017 sampai akhir tahun 2019 saham ini sudah naik 240%. Dan di harga 466, artinya penutupan hari Jumat kemarin tanggal 17 Juli 2020 itu harganya harga sahamnya sudah naik 210% ya. Nah, bayangkan teman-teman sekalian 2 tahun naik 200%. Jadi rata-rata 1 tahun itu naik 100%. Kalau kita hitung lagi secara year to date, artinya dari akhir tahun 2019 sampai penutupan hari Jumat kemarin tanggal 17 Juli 2020 itu penurunannya hanya sekitar 7,7%. Sedangkan IHSG sendiri secara year to date itu turun 19,3%. Nah, artinya apa? Artinya saham Cleo ini merupakan salah satu saham defensif. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai kinerja fundamental dari saham Cleo ini ya. Nah, kita bahas dulu mengenai laporan laba rugi. Teman-teman silahkan lihat pada gambar berikut. Ini adalah laporan keuangan terbaru ya, posisi 31 Maret tahun 2020. Nah, kalau kita lihat penjualannya ya, angka paling atas sendiri itu 2019 kemarin penjualannya mencapai 223 miliar. Sedangkan per 31 Maret 2020 penjualannya mencapai 271 miliar. Artinya penjualannya naik 21%. Dan kalau kita lihat laba brutonya dari 78 miliar ke 112 miliar, artinya laba brutonya naik 43%. Jadi kalau kita persentasekan secara OPM atau operating profit margin itu sebesar 41%. Perusahaan dengan OPM 41% itu perusahaan yang menguntungkan menurut saya. Kemudian dari sisi laba bersihnya, laba bersih juga naik cukup tinggi ya, dari 25 miliar tahun 2019 bulan Maret kemarin menjadi 35 miliar tahun 2020 31 Maret kemarin ya. Artinya laba bersihnya itu naik 40%, dan kalau kita persentasekan antara penjualan dan laba bersih atau NPM, net profit margin, itu sebesar 21%. Jadi margin laba perusahaan ini termasuk besar.
Dan berdasarkan laporan atau keterbukaan informasi yang disampaikan manajemen Clio ya di dalam kuesioner yang diterbitkan Bursa Efek mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja perusahaan, Clio menyatakan bahwa perusahaan ini tidak terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi perusahaan masih berbisnis as usual ya. Jadi seperti biasa, tidak terjadi krisis seperti itu. Dengan statement tersebut maka saya bisa atau saya yakin memproyeksikan bahwa penjualannya sampai akhir tahun saya proyeksikan naik 15% secara tahunan ya. Jadi kita ambil konservatifnya saja dan laba bersihnya itu naik kira-kira 30%. Nah, maka kinerja penjualan sampai tahun 2020 akan seperti ini. Teman-teman silahkan lihat di gambar berikut. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2013 sampai tahun 2019 dan tahun 2020 selalu mengalami pertumbuhan ya. Pertumbuhannya juga selalu double digit. Begitu juga dengan laba bersihnya. Laba bersihnya sempat stuck dari tahun 2013 sampai 2015. Kemudian mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 pertumbuhan laba bersihnya itu sangat signifikan. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke posisi neraca ya. Neraca dari saham Clio ini per 31 Maret 2020. Nah, teman-teman bisa lihat di situ asetnya juga naik ya dari 1,2 triliun menjadi 1,3 triliun. Naik kurang lebih 6% hanya dalam waktu 3 bulan. Ya, jadi cukup tinggi juga. Kemudian di situ kalau kita lihat pos yang paling besar adalah piutang dari 135 miliar piutang. Jadi saya tambahkan ya antara piutang usaha, kemudian piutang dari pihak ketiga dan piutang lain-lain ya. Dari 135 miliar kalau saya lihat di notes-nya atau catatan atas laporan keuangannya sebesar 127 miliar itu pembayarannya tepat waktu. Dan 8 miliar lainnya itu telat sampai 30 hari. Jadi mayoritas ya 99% piutangnya itu piutang tertagih ya. Artinya tidak ada uang hilang di situ. Kemudian kalau kita lihat persediaannya sebesar 121 miliar ya posisi 31 Desember 2020. Nah, kalau kita bandingkan dengan penjualan di awal tadi ya, penjualan selama 3 bulan itu sebesar 271 miliar. Nah, bayangkan teman-teman ya, penjualannya 200 miliar, persediaannya 120 miliar. Artinya perputaran produknya itu sangat cepat. Kemudian di slide selanjutnya di laporan laba rugi. Di laporan arus kas ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, laporan arus kas dari perusahaan ini positif ya. Aktivitas dari operasionalnya itu positif. Tetapi karena perusahaan menambah aset tetapnya sehingga laporan arus kasnya negatif ya. Jadi antara aktivitas operasional itu lebih kecil daripada investasi. Makanya pendanaannya bertambah ya, artinya hutangnya pun bertambah. Nah, kalau kita lihat hutangnya bertambah, sekarang kita lihat secara keseluruhan dari hutang Clio. Nah, di sisi liabilities ini teman-teman bisa lihat total hutang Clio baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Di sini saya hanya menyoroti hutang banknya saja ya. Di situ ada 23 miliar, kemudian ada 29 miliar, ada 4,1 miliar. Dan yang untuk jangka panjang yang paling besar ada pos hutang bank 240 miliar. Jadi kalau kita total hutang banknya sebesar 314 miliar. 314 miliar ini menandakan debt to equity ratio atau DER sebesar 40%. Nah, sekarang kita lihat historis hutang perusahaan ini sejak tahun 2013 sampai 2020 ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat DER-nya termasuk hutang banknya termasuk terkontrol ya. Memang perusahaan ini pernah menyentuh angka DER sampai hampir 100% di tahun 2015, 2016 dan 2017 ya. Tetapi tahun 2018 langsung turun signifikan menjadi 5,9%, kemudian naik sedikit di tahun 2019 dan 2020 ini ya. Dan ini adalah kinerja dari aset dan juga ekuitas perusahaan sejak tahun 2013 ya. Teman-teman bisa lihat asetnya di sini selalu naik.
Kemudian ekuitasnya juga selalu tumbuh. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di tahun 2017 perusahaan melakukan IPO, jadi kenaikannya cukup signifikan. Ditambah tahun 2018 ya, perusahaan melakukan right issue ya, jadi kenaikannya sangat tinggi. Oke, dari pemaparan fundamental perusahaan Sari Guna Primatirta yang sudah saya jelaskan tadi ya, sudah saya perlihatkan ke teman-teman tadi, saya menyimpulkan bahwa perusahaan ini fundamentalnya kuat. Lalu bagaimana dengan harga sahamnya? Apakah sekarang ini masih murah atau sudah mahal? Nah, teman-teman sekalian, di harga 466 pada penutupan tanggal 17 Juli 2020 kemarin, sebenarnya PBV-nya itu sudah menyentuh angka 6,3 kalinya. Ya, artinya sebenarnya sudah premium sih. Tapi apakah harga premium ini memang harga yang wajar untuk perusahaan Clio ini? Nah, kita akan lihat di gambar berikut ya, teman-teman silahkan lihat di rasio-rasio ini. Nah, ini adalah rasio yang sering saya gunakan untuk mengukur atau menyimpulkan harga wajar saham ya. Dan rasio ini juga ada di dalam ebook saya maupun di Excel yang sudah teman-teman download. Nah, di tahun 2017 saat perusahaan IPO ya, waktu itu harga sahamnya menyentuh level PBV 5,5 kali. Tahun 2018 perusahaan melakukan right issue plus stock split ya. Jadi selain stock split juga right issue, akhirnya ada penambahan modal di setor. Jadi kenaikan ekuitasnya sangat tinggi. Ini yang menyebabkan ROE-nya turun dari 16% menjadi 9% ya, karena kenaikan labanya tidak sebanding dengan kenaikan ekuitas gara-gara right issue. Nah, ini yang menyebabkan ROE-nya turun. Tetapi di tahun 2019 laba dari perusahaan bisa mengejar kenaikan ekuitasnya. Jadi selain ekuitas tumbuh, laba bersihnya juga naik signifikan. Ini yang menyebabkan ROE-nya juga naik menjadi 17%. Dan ini yang saya katakan bahwa perusahaan ini masih bisa tumbuh lagi karena kenaikan laba yang signifikan. Plus kalau kita asumsikan sesuai dengan proyeksi tahun 2020 ini, maka ekuitasnya menjadi 881 ya. ROE-nya menjadi 19%. Artinya ROE-nya naik. Dan di harga 466 menandakan PBV 6,3 kalinya. Menurut saya masih wajar. Nah, teman-teman sekalian, ketika perusahaan bisa mempertahankan ROE-nya saja ya, dengan ekuitas yang tumbuh, jadi selain ekuitas tumbuh, perusahaan bisa mempertahankan ROE. Itu perusahaan artinya masih bertumbuh, artinya masih bisa menaikkan labanya, masih bisa membuat kaya para pemegang sahamnya. Dan itu yang menurut saya kita cari. Nah, berbeda dengan perusahaan Clio ini ya. Clio ini bukan hanya mempertahankan ROE-nya, tapi bisa menaikkan ROE-nya. Ketika perusahaan bisa menaikkan ROE-nya, nah saya menyebut ya perusahaan ini growth company gitu ya. Pertumbuhannya masih sangat lebar untuk masa depan nanti gitu. Nah, maka dengan ROE yang selalu naik, PBV-nya pun juga akan naik. Jadi kita akan kesulitan kalau kita mencari PBV yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau labanya naik, ekuitasnya naik sangat signifikan, ROE-nya naik, otomatis saham ini akan jadi premium gitu. Orang-orang akan suka dengan saham ini, makanya pada banyak beli saham ini. Jadi kalau saya menyimpulkan ya saham ini layak dikoleksi untuk jangka panjang ya. Nah, sampai kapan? Sampai ketika perusahaan ini mature, artinya sampai ketika perusahaan tidak bisa mempertahankan ROE-nya lagi atau justru ROE-nya turun. Cuman turunnya bukan jangka pendek 1 tahun ya, secara beberapa tahun sudah mulai stagnan atau turun. Nah, itu menandakan perusahaan sudah mulai nggak bisa tumbuh lagi. Nah, oke, itu sekilas review mengenai saham Clio teman-teman sekalian ya, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi ini bukan rekomendasi beli atau jual saham Clio ya, sekali lagi bukan rekomendasi ya. Silahkan teman-teman analisa ulang. Dan teman-teman bisa dapatkan ebook mengenai saham Clio ini dan juga file Excel yang sudah berisi lengkap mengenai data-data kinerjanya di dalam ebook saya. Maka pastikan teman-teman beli ebook saya dan manfaatkan diskon 50% ini ya, mumpung masih ada. Oke, jangan lupa share video ini jika dirasa bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya dan salam Passive Income.